Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Statistika dan Matematika 1 di pertemuan kedua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang bagaimana cara mendapatkan nilai ekspektasi dan varians dari sebuah variabel acak, tetapi khusus untuk variabel acak kontinu, di mana minggu lalu sudah kita bahas bagaimana cara kita mendapatkan nilai ekspektasi atau rata-rata dan varians dari variabel acak diskrit. Nah, sudah kita bahas mengenai perbedaan utama antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Di mana nanti untuk variabel acak diskrit, pada saat kita mencari nilai ekspektasi atau varians, kita akan menggunakan notasi sigma. Kemudian untuk variabel acak kontinu, kita akan menggunakan integral. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara mencari nilai ekspektasi dan varians dari variabel acak kontinu, kita review dulu apa bentuk umum dari nilai ekspektasi, baik itu untuk variabel acak kontinu maupun untuk variabel acak diskrit. Nah, minggu lalu sudah kita bahas untuk variabel acak kontinu, kita akan menggunakan formulasi atau bentuk umum seperti ini, di mana ekspektasi X itu adalah integral dari minus t hingga sampai dengan t hingga X fx dx. Tapi batasnya ini nanti akan bergantung pada variabel acak yang kita ketahui wilayah domainnya apa. Jadi untuk bentuk umumnya ini adalah kita anggap bahwa X-nya itu berada dalam interval minus t hingga sampai dengan t hingga. Nah, kemudian untuk variabel acak diskrit yang sudah kita bahas di minggu lalu, mencari ekspektasinya adalah menggunakan sigma, di mana nanti nilainya bisa 0, 1, 2, sampai dengan seterusnya atau sampai dengan t hingga. Nah, kemudian untuk mencari variansnya, seperti yang sudah kita bahas, yang pertama, ingat lagi bahwa rata-rata itu bisa didefinisikan sebagai ekspektasi X-nya. Kemudian untuk varians, itu adalah ekspektasi dari X dikurangi mu dikuadratkan. 4 bentuk ini sama, seperti sudah dijelaskan di pertemuan lalu, di mana ekspektasi X dikurangi mu dikuadratkan ini nanti akan sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Nah, mu ini kan tadi adalah ekspektasi X, maka kita bisa tuliskan juga seperti ini. Mu ini adalah ekspektasi X dikuadratkan, nanti juga akan berubah menjadi ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, selain kita memanfaatkan bentuk umum dari ekspektasi dan varians ini dalam mencari nilai rata-rata dan varians dari sebuah variabel acak, kita bisa memanfaatkan fungsi pembangkit momennya, di mana fungsi pembangkit momen dari sebuah variabel acak itu didefinisikan sebagai ekspektasi dari E pangkat Tx-nya. Nah, rata-rata itu adalah turunan pertama dari fungsi pembangkit momen ketika T-nya sama dengan 0. Sementara untuk varians itu adalah turunan kedua dari fungsi pembangkit momen dikurangi dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dikuadratkan ketika T-nya sama dengan 0 juga. Nah, kita masuk ke variabel acak kontinu. Seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah pengantar peluang, terdapat beberapa distribusi dari variabel acak kontinu, diantaranya adalah uniform, kemudian ada juga distribusi normal, ada eksponensial negatif, dan juga ada distribusi gamma. Tapi masih banyak lagi juga distribusi-distribusi peluang dari variabel acak kontinu, bisa beta, kemudian distribusi eksponensialnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas bagaimana mencari nilai rata-rata dan varians dari keempat distribusi ini. Yang pertama, kita masuk ke distribusi uniform. Distribusi uniform ini karakteristiknya adalah peluangnya selalu sama pada subinterval yang sama. Jadi misalkan kita punya θ 1 itu lebih kecil dari θ 2. Kemudian variabel acak X ini dikatakan berdistribusi uniform dalam interval θ 1 sampai dengan θ 2 jika fungsi densitas peluangnya adalah
fx 1 per theta 2 dikurangi dengan theta 1. Ingat, theta 1-nya kurang dari theta 2, sehingga wilayahnya ini atau domainnya bisa kita tuliskan theta 1 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan theta 2, atau x itu berada dalam interval theta 1 sampai dengan theta 2. Nah, kemudian ketika variabel acak x berdistribusi uniform, maka bisa kita tuliskan notasinya seperti ini. X berdistribusi uniform dengan parameternya theta 1 dan theta 2. Nah, bagaimana caranya kita mencari nilai rata-rata dari sebuah variabel acak x yang berdistribusi uniform dan juga variansnya itu seperti apa? Bisa kita manfaatkan bentuk umum maupun fungsi pembangkit momennya. Nah, contoh kasus di mana distribusi peluang dari variabel acaknya itu akan mengikuti distribusi uniform adalah seperti ini. Misalnya, sebuah bus itu akan selalu tiba di sebuah halte tertentu, yaitu berada dalam interval jam 8 sampai dengan jam 8 lebih 10. Kemudian, probabilitas atau peluang bahwa bus itu akan tiba pada suatu subinterval lagi ya. Jadi ini interval utamanya jam 8 sampai dengan 8.10. Kemudian 8 sampai 8.10 itu ada subinterval waktu lagi tertentu. Nah, probabilitasnya itu akan tiba di subinterval waktu tertentu itu akan sebanding dengan panjang subinterval tersebut. Artinya, bus kemungkinan besar akan tiba pada antara pukul 8 sampai dengan 8.2. Nah, ini nilainya akan sama dengan probabilitas kemungkinan besar bus itu akan tiba di antara pukul 8 lebih 6 sampai dengan 8 lebih 8. Jadi ini subintervalnya dari jam 8 sampai 02 akan sama dengan subinterval dari 8 lebih 6 sampai dengan 8 lebih 8. Nah, misalkan X ini menyatakan lamanya seseorang harus menunggu bus jika orang tersebut tiba di halte tepat pada pukul 8. Jadi ada seseorang itu datang ke halte bus jam 8. Nah, X ini menyatakan lamanya seseorang harus menunggu bus itu. Nah, kemudian ada juga orang yang datang di jam 8 lebih 6 sampai dengan jam 8. Nah, ini artinya nanti peluangnya itu ini akan sama dengan peluang di subinterval 0 sampai dengan 2 akan sama dengan peluang di subinterval 6 sampai dengan 8. Ini maksudnya adalah jam 8.00 sampai dengan jam 8.02. Kemudian yang ini jam 8.06 sampai dengan jam 8.08. Nah, ini makanya dia akan memiliki distribusi yang uniform atau peluangnya sama di setiap subinterval yang sama. Nah, bagaimana cara kita mencari rata-rata dari sebuah variabel acak yang berdistribusi uniform? Kita manfaatkan dulu bentuk umumnya, yaitu ekspektasi X, kemudian tadi X-nya berada dalam interval theta 1 sampai dengan theta 2. Nah, karena ini adalah variabel acak kontinu, maka kita gunakan integral, di mana batasnya adalah sesuai dengan domainnya, theta 1 sampai dengan theta 2, X dikalikan dengan fungsi densitasnya dari variabel acak yang berdistribusi uniform. Jadi, fungsi densitas dari variabel acak yang berdistribusi uniform adalah 1 per theta 2 dikurangi dengan theta 1. Nah, ini diintegralkan terhadap X. Perhatikan bahwa theta 2 dan theta 1 ini adalah sebuah nilai konstanta, maka kita bisa keluarkan. Sehingga kita tinggal integralkan integral dari theta 1 sampai dengan theta 2 dari X dx. Nah, seperti yang sudah Anda pelajari di kalkulus ya, integral dari X pangkat R dx itu akan sama dengan 1 per R ditambah 1 X pangkat R plus 1. Nah, di sini X-nya adalah pangkat 1, sehingga 1 per 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. Artinya kita dapat integral dari X dx itu adalah setengah dari X kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Seperti yang Anda pelajari di kalkulus, batas atasnya kita substitusikan, yaitu didapatlah theta 2 kuadrat, kemudian di batas bawahnya kita substitusikan, didapatlah theta 1 kuadrat dibagi dengan 2. Nah, kemudian ini bisa kita faktorkan, seperti yang sudah dipelajari juga di kalkulusnya, di mana nanti akan diperoleh bahwa
alfa kuadrat dikurangi dengan beta kuadrat itu akan sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Jadi di sini adalah theta 2 kuadrat dikurangi dengan theta 1 kuadrat, itu akan sama dengan theta 2 ditambah theta 1 kali theta 2 dikurangi dengan theta 1. Perhatikan yang bawah, ini bisa kita coret, theta 2 dikurangi theta 1 kita coret, artinya kita akan memperoleh theta 2 ditambah dengan theta 1 per 2. Nah, ini adalah rata-rata dari variabel acak yang berdistribusi uniform. Jadi sekali lagi, jangan lupa prinsip atau sifat-sifat dalam integral dan juga ada pemaktorannya. Nah, kemudian untuk mencari variansnya, seperti tadi yang sudah saya tunjukkan bahwa varians itu adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Mu-nya sudah kita dapatkan tadi, kemudian kita memerlukan ekspektasi X kuadrat. Nah, artinya sama kita cari ekspektasi X kuadrat itu adalah integral dari theta 1, theta sampai dengan theta 2 dari X kuadrat dikalikan dengan fungsi densitasnya. Sama seperti tadi, ini adalah sebuah konstanta, jadi kita bisa keluarkan. Kemudian sama kita manfaatkan sifat dari integral, ini artinya R-nya sama dengan 2, artinya 1 per 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1. Sehingga kita akan memperoleh 1 per 3 dari X pangkat 3. Kemudian batas atasnya adalah theta 2 dan batas bawahnya adalah theta 1. Nah, sama seperti tadi, kita substitusikan batas atas, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Nanti akan diperoleh seperti ini. Nah, kemudian sama juga seperti tadi, theta 2 pangkat 3 dikurangi dengan theta 1 pangkat 3 itu kita faktorkan. Kalau tadi adalah faktornya A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, maka kalau sekarang adalah A pangkat 3 dikurangi dengan B pangkat 3. Nanti silahkan buka lagi di dalam kalkulusnya kalau sudah lupa. Kemudian nanti akan diperoleh, ini bisa kita coret lagi sama seperti tadi, di mana sisanya adalah theta 1 kuadrat ditambah dengan theta 1 theta 2 ditambah dengan theta 2 kuadrat dibagi dengan 3. Nah, ini kita peroleh ekspektasi X kuadratnya. Tadi kita akan mencari variansnya. Varians itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke varians. Tadi sudah diperoleh, ini adalah ekspektasi dari X kuadratnya, kemudian yang ini adalah mu kuadratnya. Nanti sama seperti tadi, disamakan penyebutnya, kemudian mana yang bisa dicoret, mana yang bisa ditambahkan, dan mana yang bisa dikeluarkan atau lain sebagainya, akan diperoleh bahwa varians dari variabel acak yang berdistribusi uniform itu adalah theta kuadrat dikurangi dengan theta 1 dikuadratkan dibagi dengan 12. Jadi nanti kalau misalnya kita punya data, kemudian distribusinya uniform, kemudian parameternya diketahui, theta 1 dan theta 2-nya berapa, X-nya dalam interval berapa, maka kita tinggal gunakan formulasi mu-nya adalah theta 1 ditambah theta 2 per 2, kemudian variansnya adalah theta 2 dikurangi dengan theta 1 dikuadratkan dibagi dengan 12. Nah, tadi selain kita bisa manfaatkan bentuk umumnya, kita bisa gunakan fungsi pembangkit momen untuk mencari nilai varians maupun nilai rata-ratanya. Tadi untuk nilai varians atau nilai rata-rata itu adalah untuk rata-rata itu adalah turunan pertama dari fungsi pembangkit momen ketika T-nya sama dengan 0, kemudian untuk varians itu adalah turunan kedua dari fungsi pembangkit momen dikurangi dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dikuadratkan ketika T-nya sama dengan 0. Nah, kita cari dulu fungsi pembangkit momen dari variabel acak yang berdistribusi uniformnya. Di sini untuk fungsi pembangkit momen yang sudah didefinisikan itu adalah ekspektasi dari E pangkat Tx. Nah, batasnya sama seperti tadi, domain dari X-nya, kemudian Tx-nya dikalikan dengan fungsi densitas dari distribusi uniformnya atau variabel acak X yang berdistribusi uniformnya. Nah, sama seperti tadi, ini adalah sebuah konstanta, kita bisa keluarkan sehingga kita cari
integral dari ekspektasi Tx dx dari batas T1 sampai dengan T2. Di dalam kalkulus sudah dipelajari bagaimana teknik integral substitusi, di mana bentuk ini nanti akan didekati misalnya menjadi E pangkat DU yang nanti hasilnya adalah E pangkat U itu sendiri. Nah, sementara di sini ini U-nya adalah Tx, maka nanti DU-nya adalah T dx, sehingga dx di sini akan dirubah menjadi du itu adalah 1/T dari du. Artinya integral dari sini nanti akan berubah menjadi integral E pangkat U dari 1/T du. Jadi di sini akan berubah hasil integralnya adalah 1/T E pangkat U. Nah, artinya U-nya adalah kembalikan yaitu Tx, 1/T E pangkat Tx, nanti akan tinggal kita substitusikan lagi seperti biasa, X-nya untuk batas atasnya T2, kemudian batas bawahnya adalah T1. Nanti substitusikan akan diperoleh bahwa fungsi pembangkit momennya ini adalah E pangkat T dari T2 dikurangi T2 dikurangi dengan T1 dibagi dengan T dikalikan dengan T2 dikurangi dengan T1. Nah, untuk mencari rata-ratanya tadi di awal sudah kita review, yaitu turunan pertamanya. Jadi mu itu adalah M aksen ketika T-nya sama dengan 0. Jadi kita harus cari dulu M aksen T-nya. Ini Anda cari turunannya, kemudian nanti substitusikan T-nya sama dengan 0. Cara mencari turunannya, ingat ya, diturunkan terhadap T. Jadi M aksen T ini adalah D dari MT terhadap DT. Jadi diturunkan terhadap T. Ingat di sini ada T, di sini juga ada T. Jadi nanti Anda cari turunannya gunakan sifat turunan untuk persamaan U per V. Kemudian setelah diperoleh nanti substitusikan ketika T-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari variansnya adalah turunan kedua. Untuk mencari variansnya, turunan kedua dari fungsi pembangkit momen, M double aksen T dikurangi dengan M aksen T dikuadratkan ketika T-nya sama dengan 0. Jadi turunan pertama tadi Anda cari dulu lagi turunannya, itu menjadi turunan kedua, kemudian nanti substitusikan nilai T sama dengan 0. Nah, hasilnya pasti akan sama, baik kita peroleh melalui fungsi pembangkit momen dan juga melalui bentuk umumnya. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Untuk distribusi variabel acak kontinu yang kedua adalah distribusi normal. Inilah yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin sudah Anda dapatkan juga. Rata-rata ya, biasanya di SMA atau SMK X bar itu adalah sigma X per N. Nah, ini adalah rata-rata untuk data yang berdistribusi normal. Nah, sebuah variabel acak X dikatakan berdistribusi normal itu ketika fungsi densitas peluangnya adalah 1 per sigma akar 2 pi IXP dari minus setengah dari X dikurangi mu per sigma dikuadratkan. Di mana X-nya itu berada dalam interval minus tak hingga sampai dengan tak hingga, mu-nya juga sama. Ini biasanya minus tak hingga sampai dengan tak hingga, tetapi untuk variansnya itu harus lebih dari 0 biasanya. Kemudian notasinya ketika sebuah variabel acak X itu berdistribusi normal, kita tuliskan seperti ini. Jadi parameternya itu adalah mu dan varians. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana menghitung nilai rata-ratanya melalui atau ekspektasinya seperti apa, kemudian variansnya juga seperti apa. Nah, kalau kita kembalikan ke bentuk umumnya untuk mencari rata-rata itu kan adalah ekspektasi X. Artinya integral minus tak hingga sampai dengan tak hingga dari X dari fungsi densitasnya. Tadi fungsi densitasnya adalah seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sini maka yang mengandung X-nya itu adalah IXP dan X di sini. Sehingga kita harus menggunakan teknik integral parsial.
Nah, kemudian untuk varians juga sama, kita membutuhkan ekspektasi X kuadrat. Nanti di sini X kuadrat, kemudian nanti sama yang mengandung X-nya adalah E, kemudian ada X kuadrat juga. Nah, sama seperti tadi, kita harus memanfaatkan teknik-teknik integral yang sudah dipelajari di kalkulusnya. Nah, namun mungkin perjalanannya akan cukup panjang, sehingga untuk mempermudahnya kita bisa manfaatkan langsung fungsi pembangkit momennya. Artinya kita harus mencari dulu fungsi pembangkit momen dari variabel acak X yang berdistribusi normal. Nah, tadi sudah selalu kita bahas bahwa fungsi pembangkit momen dari sebuah variabel acak itu adalah ekspektasi dari E pangkat Tx. Sehingga di sini integral dari minus t hingga sampai dengan t hingga E pangkat Tx dari fx dx, di mana fungsi densitas untuk distribusi normal, untuk variabel acak X yang berdistribusi normal itu bisa kita tuliskan kembali seperti ini. Nah, berbeda dengan tadi, kalau tadi kita bentuk umumnya di sini adalah X, kalau sekarang adalah E pangkat Tx. Di mana nanti ini bisa kita gabungkan ke dalam IXP di sini, sehingga ini akan lebih mudah, karena nanti kita bisa manfaatkan bentuk umum dari integral E pangkat U du lagi. Jadi, dibandingkan dengan tadi bentuk umum yang mencari ekspektasi dan variansnya, di mana X dikalikan dengan fungsi densitas atau X kuadrat dikalikan dengan fungsi densitas dan harus diintegralkan, maka akan lebih mudah kita manfaatkan fungsi pembangkit momennya seperti ini. Nah, untuk memudahkannya, karena kita nanti akan membentuk yang sudah kita bahas di sini, maka kita misalkan dulu bahwa nilai yang di sini itu adalah Z. Jadi kita misalkan Z itu adalah X dikurangi mu per sigma. Maka nanti X ini kan pindah ruas ke sini. Kemudian Z sigma ini akan sama dengan X dikurangi mu. Maka nanti si X ini akan sama dengan sigma Z atau Z sigma ditambah dengan mu. Pindah ruas. Nah, kemudian kita akan merubah, misalnya karena tadi di sini Z, maka ini juga harus dirubah menjadi DZ nanti. Nah, artinya si dx ini harus kita cari turunannya seperti apa untuk mendapatkan persamaan dx-nya. X sama dengan sigma Z ditambah mu, turunkan terhadap Z. Jadi dx per dz. Ini diturunkan, maka nanti hasilnya sigma. Mu diturunkan terhadap Z, mu ini adalah sebuah konstanta, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh bahwa dx itu adalah sigma dz. Nah, nanti kita rubah integralnya menjadi seperti ini. Jadi tadi kan ekspektasi Tx. X-nya sudah diperoleh tadi adalah sigma Z ditambah dengan mu. Kemudian Z di sini tadi untuk X dikurangi mu per sigma. Kemudian yang ini adalah dx-nya. Jadi kita rubah X di sini sesuai dengan pemisalan tadi, yaitu sigma Z ditambah mu. Kemudian Z ini adalah pemisalan untuk X dikurangi mu per sigma. Kemudian sigma dz itu adalah nilai dari dx-nya itu sendiri. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa ini adalah sebuah konstanta, maka kita bisa keluarkan. Kemudian yang ini bisa kita pisahkan, yaitu menjadi ET sigma Z dan ET mu. Kemudian IXP dari minus setengah Z kuadrat DZ. Nah, perhatikan yang tidak mengandung Z, karena di sini akan diintegralkan terhadap DZ, maka ini bisa kita keluarkan. Ini bisa kita keluarkan sehingga diperoleh E pangkat T mu per akar dari 2 sigma. Jadi integral dari minus T hingga sampai dengan T hingga dari IXP, ini kita satukan yang ini dan ini. E pangkat T sigma Z dikalikan dengan E pangkat minus setengah Z kuadrat. Maka nanti pangkatnya ditambahkan, yaitu setengah dari Z kuadrat ditambah dengan T sigma Z. Nah, tadi sudah di awal juga sudah sempat saya singgung bahwa bentuk ini kita bisa gunakan sifat integral dari E pangkat UDU. Nah, untuk memudahkannya dulu, kita bisa rubah bentuk ini dengan menambahkan sigma kuadrat T kuadrat dikurangi dengan sigma kuadrat T kuadrat. Ini kan tetap nilainya sama dengan 0. Jadi dengan penambahan ini,
tidak akan merubah nilai yang sebenarnya. Karena sigma kuadrat T kuadrat dikurangi dengan sigma kuadrat T kuadrat. Nah, kemudian yang ini setengahnya kita keluarkan, sehingga nanti Z kuadrat dikurangi dengan ini dikalikan 2 T sigma Z. Nah, kemudian kita kalikan masing-masing, ini pisahkan dulu yang ini. Yang ini kita satukan. Z kuadrat dikurangi dengan 2T sigma, ditambah dengan sigma kuadrat T kuadrat, kemudian yang ini dikurangi dengan setengah, ini minus, dikalikan dengan minus itu positif, jadi tambah setengah dari sigma kuadrat T kuadrat. Nanti akan diperoleh ini seperti tadi ya. Pemaktoran, tadi kalau tadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini bisa jadi A plus B kuadrat, ada juga bentuk yang A dikurangi B kuadrat. Nah, yang ini akan membentuk sebuah nilai A dikurangi B kuadrat, yaitu Z dikurangi dengan sigma T dikuadratkan. Ini akan tetap. Nanti EXP ini akan kita rubah sesuai dengan tadi modifikasinya. Nilainya akan sama dengan E pangkat minus setengah Z dikurangi sigma T kuadrat, dikalikan dengan E pangkat setengah dari sigma kuadrat T kuadrat. Nah, pemisahan ini kita substitusikan ke dalam formulasinya, sehingga nanti akan diperoleh ini. Kita modifikasi, tadi hasil modifikasinya berubah menjadi seperti ini. Ingat, EXP itu sama dengan E pangkat. Nah, sehingga yang tidak mengandung Z-nya kita keluarkan lagi. Ini kita keluarkan karena dia tidak mengandung Z. Sehingga ditambahkan dengan pangkat di sini, yaitu T mu ditambah dengan setengah dari sigma kuadrat T kuadrat dibagi dengan akar 2pi. Nah, kemudian integral dari minus T hingga dari T hingga E pangkat minus setengah Z dikurangi sigma T kuadrat dz. Nah, tadi 4 disinggung ini akan dirubah menjadi integral E pangkat UDU yang hasilnya nanti akan sama dengan E pangkat U itu sendiri. Kita misalkan dulu U-nya itu sebagai Z dikurangi sigma T, sehingga dz-nya itu akan kita rubah menjadi DU. DU ini kita turunkan terhadap Z. Jadi akan diperoleh DU per dz ya. Ini diturunkan nilainya 1, kemudian ini diturunkan terhadap Z nilainya 0. Sehingga nanti akan diperoleh DU sama dengan DZ. Nah, kemudian kita rubah bentuk yang tadi. Ini sudah kita misalkan menjadi U, artinya nanti menjadi E pangkat minus setengah U kuadrat DU. Nah, kemudian tinggal kita manfaatkan lagi bentuk umum dari distribusi normal standar. Distribusi normal standar itu kan rata-ratanya 0 dan variansinya 1, di mana bentuknya fungsi densitasnya adalah seperti ini. Nah, ini nanti integral minus T hingga sampai dengan T hingga dari fungsi densitas itu sendiri, fungsi densitas ini, ingat ya, jumlah dari fungsi densitas itu nilainya akan sama dengan 1. Jadi ini nilainya akan sama dengan 1, jadi si ini kita kembalikan lagi ke sini karena ingin mendekati fungsi dari distribusi normal standar, di mana nanti integral dari minus T hingga sampai dengan T hingganya itu akan sama dengan fungsi distribusi kumulatifnya yang akan sama dengan nilainya 1. Sehingga kita peroleh bahwa fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal itu adalah E pangkat T mu ditambah dengan setengah dari sigma kuadrat T kuadrat. Ini adalah fungsi pembangkit momennya. Nah, tadi pertanyaannya adalah kita mencari rata-ratanya itu apa, kemudian variansinya itu apa. Nah, sesuai dengan definisinya, rata-rata itu adalah turunan pertama dari fungsi pembangkit momen ketika T-nya sama dengan 0. Sehingga kita cari dulu turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya. Tadi fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat T mu ditambah dengan setengah dari sigma kuadrat T kuadrat. Kita manfaatkan sifat dari diferensial. Sifat dari diferensi itu adalah turunan dari E pangkat U itu adalah E pangkat U dikalikan dengan U aksennya. Jadi U-nya adalah T mu ditambah dengan setengah sigma kuadrat T kuadrat.
cari turunannya, ini turunannya ada terhadap T ya, diturunkannya. Mu, turunan ini, kemudian turunan yang ini adalah 2-nya turun dicoret, sigma kuadrat T. Kemudian E pangkat mu-nya tetap. Nah, setelah kita peroleh turunan pertamanya, tadi rata-rata itu adalah fungsi pembangkit momen turunan pertama ketika T-nya sama dengan 0. Kita substitusikan T-nya sama dengan 0. Sama dengan 0 ke turunan pertamanya. Jadi mu tetap sigma kuadrat T-nya sama dengan 0, kemudian E pangkat 0 mu, dan seterusnya. Nah, kemudian sigma kuadrat dikali 0 ini sama dengan 0, E pangkat mu. E pangkat 0 kali mu adalah 0, setengah sigma kuadrat kali 0 adalah 0, berarti ini adalah E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1, jadi mu dikalikan, mu ditambah dengan 0, dikalikan dengan 1, hasilnya adalah mu. Jadi, rata-rata dari variabel acak X yang berdistribusi normal itu adalah mu, sesuai dengan parameternya. Nah, kemudian untuk mencari varians, kita harus mencari turunan keduanya, di mana tadi turunan pertamanya adalah mu ditambah sigma kuadrat T dikalikan dengan E pangkat T mu ditambah dengan setengah dari sigma kuadrat T kuadrat. Nah, karena ini adalah perkalian dari dua fungsi, maka untuk mencari turunannya kita manfaatkan turunan dari U kali V, di mana turunannya itu adalah V aksen ditambah dengan U aksen P. Jadi kita misalkan dulu U-nya di sini adalah mu ditambah sigma kuadrat T. Cari turunannya terhadap T yang di sini. Dia hasilnya adalah sigma kuadrat saja aksennya. Kemudian V itu adalah E pangkat T mu ditambah dengan setengah sigma kuadrat T kuadrat. Cari turunannya menggunakan yang tadi hal yang sama, cara yang sama diperoleh mu ditambah dengan sigma kuadrat T dikalikan dengan E pangkat T mu ditambah dengan setengah dari sigma kuadrat T kuadrat. Nah, kemudian gunakan sifat dari turunan dua fungsi, nanti akan diperoleh turunan keduanya adalah E pangkat T mu ditambah dengan setengah sigma kuadrat T kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat ditambah dengan mu ditambah dengan sigma kuadrat T dikuadratkan yang di sini. Nah, kemudian cari ketika T-nya sama dengan 0, substitusikan ke dalam turunan keduanya. Nah, di sini diperoleh bahwa turunan kedua dari fungsi pembangkit momen ketika T-nya sama dengan 0 itu adalah sigma kuadrat ditambah dengan mu kuadrat, atau momen keduanya itu nilainya adalah sigma kuadrat ditambah dengan mu kuadrat. Nah, artinya kita bisa langsung cari variansinya itu adalah turunan kedua ketika T-nya sama dengan 0 dikurangi dengan rata-ratanya. Ini turunan keduanya ketika T sama dengan 0 dikurangi dengan rata-ratanya. Tadi rata-ratanya adalah mu, mu-nya dikuadratkan, hasilnya adalah sigma kuadrat. Jadi sudah jelas seperti yang selalu kita temui dalam pelajaran sehari-hari ya. Mungkin dari mulai awal semester, teman-teman atau teman-teman mahasiswa sudah selalu bertemu dengan bahwa distribusi normal itu parameternya adalah mu dan sigma kuadrat. Mu ini adalah rata-ratanya dan ini adalah variansinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah distribusi gamma. Sebuah variabel acak X dikatakan berdistribusi gamma dengan parameternya ada dua, alfa dan beta, di mana alfa dan beta nilainya lebih dari 0. Itu ketika fungsi densitas peluangnya seperti ini. Fx yaitu 1 per tau alfa, beta pangkat alfa dikalikan dengan x pangkat alfa dikurangi 1, dikalikan dengan e pangkat minus x per b, di mana x-nya itu adalah 0 sampai dengan tak hingga, jadi nilainya selalu positif untuk x. Nah, tau alfa ini disebut sebagai fungsi gamma, yaitu ini adalah fungsi gammanya, yaitu integral 0 sampai dengan tak hingga dari x pangkat alfa dikurangi 1, e pangkat minus x dx. Nah, ketika variabel acak x ini berdistribusi gamma, maka nanti bisa kita tuliskan, ada yang menuliskannya g saja seperti ini, parameter alfa dan beta. Ada juga yang menggunakan notasi fungsi gammanya, yaitu tau, alfa, beta.
itu sama saja. Jadi nanti mungkin ada yang menuliskannya secara umum, G, gamma, atau menggunakan notasi dari fungsi gamma atau taunya. Nah, sama seperti tadi, kalau uniform itu kan ada subinterval waktu yang sama. Nah, untuk kasus gamma, ini biasanya digunakan untuk menggambarkan waktu tunggu antar kejadian acak yang berurutan dan juga digunakan untuk menggambarkan survival times atau waktu bertahan, survival times ya. Nah, di sini lamanya waktu antar kerusakan mesin pesawat memiliki distribusi frekuensi yang tidak seimbang. Begitu pula dengan lamanya waktu antara kedatangan di antrian kasir di supermarket. Itu kan nggak pasti ya. Waktu antar kedatangannya tergantung customernya, jadi tidak beraturan atau tidak seimbang. Nah, ketika kasusnya seperti ini, nanti kita bisa dekati dengan datanya itu akan mengikuti distribusi gamma. Nah, contoh lainnya adalah lamanya waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan pemeliharaan mesin mobil atau pesawat terbang. Itu memiliki distribusi frekuensi yang tidak seimbang karena kan bergantung dari kerusakannya apa. Ada yang cuma rusak misalnya remnya aja, berarti mungkin dia akan lebih cepat waktu perbaikannya dibandingkan dengan yang rusaknya adalah mesinnya, mesin tertentu dan lain sebagainya. Sehingga contoh-contoh kasus ini bisa didekati bahwa variabel acak X-nya itu atau datanya akan mengikuti distribusi gamma. Nah, sama seperti tadi di distribusi normal, kalau kita manfaatkan bentuk umumnya, ini kita harus menggunakan teknik integral parsial, ada X, pangkat, kemudian ada IXP. Nah, untuk memudahkannya lagi, kita bisa manfaatkan fungsi pembangkit momennya lagi untuk mencari rata-rata maupun untuk mencari variansnya. Jadi, kita cari dulu fungsi pembangkit momen dari variabel acak X yang berdistribusi gamma. Caranya sama seperti tadi. Kita cari ekspektasi E pangkat TX-nya. Kemudian, batas atas batas bawahnya disesuaikan dengan domain X-nya. Tadi X untuk distribusi gamma itu selalu positif, jadi integralnya 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian E pangkat TX dikalikan dengan fungsi densitas dari distribusi gammanya. Nah, kemudian perhatikan ini tidak mengandung X, maka kita anggap sebagai konstanta sehingga kita bisa keluarkan. Sehingga nanti akan berubah E pangkat TX, X pangkat alfa dikurangi 1, E pangkat minus X per beta dx. Di sini. Yang ada eksponennya, ini kita satukan. Jadi TX dikurangi dengan X per beta. Ini kita keluarkan minus X. Karena di sini positif, maka ini minus T, di sini negatif, ini positif 1 per beta, atau 1 per beta dikurangi dengan T. Caranya sama seperti tadi, kita misalkan pangkat E-nya itu sebagai U, U-nya tadi X kali 1 per beta dikurangi T, kemudian cari fungsi dalam X-nya. Atau biasanya itu ada yang menyebutnya inverse-nya ya. Bukan inverse. Persamaan dalam bentuk X-nya. Jadi U ini adalah X kali 1 per beta dikurangi T, maka X itu nanti akan sama dengan U beta per 1 dikurangi beta. Ini saya yakin Anda paham ya, dapatnya dari mana tinggal dipecah, ini pindah ruas, kemudian dikalikan dengan U. Sehingga nanti kita cari turunannya dari X ini terhadap U ya, dx terhadap du. Jadi ini diturunkan sehingga beta 1 dikurangi beta T ini adalah konstanta, ini diturunkan nilainya 1. Artinya kita peroleh dx itu adalah beta per 1 dikurangi beta T du. Ini nanti kita substitusikan sehingga akan diperoleh persamaannya seperti ini. Ini sudah dimisalkan sebagai U, jadi E pangkat minus U, kemudian X-nya tadi diperoleh adalah U beta per 1 dikurangi beta T, kemudian dx itu adalah B per 1 dikurangi beta ya, maksudnya beta per 1 dikurangi beta T du.
Kemudian cari persamaan yang tidak mengandung U, itu bisa kita keluarkan. Perhatikan di sini ada ini dan ini sama seperti ini. Ini pangkat 1, yang ini pangkat alfa dikurangi 1, sehingga nanti akan alfa dikurangi 1 ditambah dengan 1 pangkatnya menjadi A. Nah, di sini sisanya adalah U-nya yang pangkat alfa dikurangi dengan 1. Nah, ini adalah bentuk fungsi gamma alfa. Tadi di awal sudah saya tunjukkan. Jadi, ini adalah sebuah fungsi gamma alfa atau tau alfa. Nah, artinya ini bisa kita coret. Kemudian beta pangkat alfa juga bisa kita coret. Di sini, beta pangkat alfa. Maka nanti di sini akan tersisa 1/1 dikurangi beta T pangkat alfa. Dan ingat, ini akan memiliki nilai kalau kita batasi nilai penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya 1 dikurangi beta T itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya beta T itu sama dengan 1, maka T itu harus lebih kecil dari 1 per beta. Fungsi pembangkit momen ini akan memiliki nilai kalau penyebut di sini tidak sama dengan 0. Artinya harus kita batasi nilai T-nya. Tadi nilai T-nya akan harus lebih kecil dari 1 per beta. Nah, selanjutnya kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya tadi sama seperti biasa, cari turunan pertamanya, kemudian substitusikan T-nya sama dengan 0. Di sini dapat nilainya alfa beta untuk rata-ratanya. Kemudian untuk variansnya, cari turunan keduanya. Kemudian substitusikan lagi nilai T sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita peroleh turunan kedua ketika T-nya sama dengan 0 itu adalah alfa kuadrat, beta kuadrat ditambah dengan alfa beta kuadrat. Nah, kemudian variansnya itu dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan di sini. Sehingga diperolehlah variansnya itu adalah alfa beta kuadrat. Ini kalau tidak terlihat nanti lihat di slide-nya ya, karena tertutup. Kemudian yang terakhir adalah distribusi eksponensial negatif. Nah, variabel acak X ini dikatakan berdistribusi eksponensial negatif kalau fungsi peluangnya atau fungsi densitasnya itu adalah theta kali E pangkat minus theta X, di mana X-nya positif lebih dari 0 dan theta-nya juga positif lebih dari 0. Nah, sama seperti fungsi gamma, distribusi gamma maksud saya, distribusi eksponensial negatif juga biasa digunakan untuk distribusi survival atau waktu bertahan. Nah, contohnya adalah menggambarkan masa pakai sebuah alat atau peralatan tertentu. Di sini dapat dilihat bahwa kalau ada pertanyaan tentang berapa probabilitas suatu peralatan akan bertahan selama T unit waktu tambahan, jika peralatan tersebut telah bertahan selama S unit waktu. Jadi dari awal kita beli, dia sudah bertahan selama S waktu, kemudian apakah berapa peluangnya dia akan bertahan setelah S waktu itu T waktu. Jadi berdasarkan distribusi eksponensial, maka nanti akan dicari peluang dari X lebih besar dari S plus T, di mana X-nya ini bersyarat, X-nya itu sudah bertahan sampai dengan S waktu. Jadi pertama kita beli, ini adalah waktu 0, kemudian dia sudah bertahan sampai dengan S waktu. Nah, pertanyaannya adalah dari S sampai dengan ini adalah waktu T tambahan, apakah berapa peluangnya dia akan tetap bertahan atau masih bisa digunakan dengan baik dengan waktu tambahan T waktu ini. Artinya, peluang X lebih besar dari S per T, ini kan ditambahkan S per T, dengan syarat dia sudah bertahan sampai dengan S. Itu nilainya akan sama dengan Fx lebih dari T, berdasarkan eksponensial negatif. Tapi ingat, barang yang sudah lama dengan barang baru itu tetap akan ada bedanya dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Nah, distribusi eksponensial negatif ini distribusi waktu tunggu terjadinya dua kejadian berturut-turut. Sama seperti tadi, kalau kita menggunakan bentuk umumnya, nanti kita harus gunakan
integral seperti ini untuk rata-rata maupun variansnya. Nah, untuk memudahkannya kita manfaatkan fungsi pembangkit momen lagi. Sama ya, kita cari fungsi pembangkit momen itu adalah ekspektasi dari pangkat Tx, diintegralkan sesuai dengan domainnya, kemudian dikalikan dengan fungsi densitasnya. Kemudian seperti biasa kita dekati dengan integral pangkat UDU, sehingga dimisalkan di sini U-nya adalah X kali theta dikurangi dengan T, kemudian cari turunannya, rubah bentuknya menjadi yang tadinya dx menjadi du, kemudian yang tadinya pangkat tx berubah menjadi pangkat mu. Nah, kemudian integralkan, nanti akan diperoleh hasil integralnya seperti ini. Theta per theta dikurangi t, dikalikan minus e pangkat minus x kalikan theta dikurangi theta dengan batas atasnya tak hingga, kemudian batas bawahnya adalah 0. Nanti akan diperoleh kalau disubstitusikan. Itu nilainya adalah theta per theta dikurangi t. Ingat, e pangkat tak hingga itu adalah 0. Kemudian, sama seperti tadi, fungsi pembangkit momen ini akan memiliki nilai kalau penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Artinya nilai T ini harus lebih kecil dari theta. Jadi kita batasi domainnya untuk fungsi pembangkit momennya agar memiliki nilai. Syaratnya kan untuk yang sudah dibahas di minggu lalu itu syarat untuk mencari rata-rata atau varians dari sebuah fungsi pembangkit momen, kita pastikan bahwa fungsi pembangkit momen itu ada. Jadi bukan tidak terdefinisi dan lain sebagainya. Nah, di sini syaratnya dia akan memiliki nilai kalau nilai penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Artinya T-nya itu harus lebih kecil dari theta. Kemudian, sama seperti biasa, cari turunan pertamanya, substitusikan T-nya sama dengan 0. Itu kita peroleh nilai rata-ratanya. Nah, di sini diperoleh rata-rata dari variabel acak X yang berdistribusi eksponensial negatif itu adalah 1 per theta. Kemudian, untuk variasinya sama, cari turunan keduanya. Kemudian, substitusikan nilai T-nya sama dengan 0. Di sini diperoleh variasinya itu adalah 1 per theta kuadrat. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa tanyakan langsung ke saya atau bisa gunakan forum diskusi. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan batas waktunya, dengan waktu pengerjaannya itu adalah 1 minggu. Nah, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.